Jika seekor paus Leviathan muncul di Samudra Pasifik, apakah ia bisa menguasai seluruh lautan? Saat kamu membuka mata, bayangan raksasa tiba-tiba melintas di atas tubuhmu. Seekor paus pembunuh dewasa berhenti tepat di depanmu. Ia mengawasimu dengan saksama karena di matanya, kamu hanyalah mangsa kecil yang lemah. Namun, ia tidak tahu bahwa anak paus yang panjangnya bahkan belum mencapai 3 meter ini, suatu hari nanti akan menjadi makhluk paling mengerikan di lautan. Saat ini, beratmu baru sedikit di atas 100 kg. Gigimu belum tumbuh sempurna, dan kamu bahkan belum mampu menangkap seekor ikan biasa. Paus pembunuh itu terus mengelilingimu, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Namun, tepat ketika ia membuka rahangnya, secara naluriah kamu melepaskan gelombang sonar yang sangat kuat. Pantulan suaranya segera kembali. Bentuk dasar laut, arah arus, hingga posisi pasti paus pembunuh itu semuanya terlihat jelas di dalam pikiranmu. Tanpa ragu kamu berbalik dan menghilang ke dalam celah batu karang di dekatmu. Gigi-gigi tajamnya hanya sempat menggores sirip ekormu, meninggalkan luka kecil. Kamu selamat karena keberuntungan. Saat itulah kamu akhirnya menyadari sesuatu. Kamu tidak menjelajahi lautan dengan mata, melainkan merasakan seluruh dunia melalui suara. Namun, indera yang luar biasa saja tidak bisa menghilangkan rasa lapar. Kamu harus belajar berburu. Kamu mulai mencari gerombolan ikan, mengejar mangsa berkali-kali, tetapi terus gagal. Untuk pertama kalinya kamu mencoba menggunakan gigi-gigimu yang tajam, namun belum mampu mengendalikan kekuatanmu. Mangsa terus lolos dari gigitanmu, menyisakan rasa lapar dan rasa sakit. Tetapi kamu tidak pernah menyerah. Setiap kegagalan menjadi pelajaran baru. Hingga suatu hari kamu berhasil menggigit titik paling lemah dari mangsamu dengan sangat akurat. Pertarungan pun berakhir seketika. Saat itu kamu memahami bahwa gigi-gigi raksasa ini bukan diciptakan untuk menyerang secara membabi buta, melainkan sebagai senjata yang sangat presisi dan mematikan. Waktu terus berlalu. Kamu perlahan tumbuh dari anak paus yang hanya beberapa meter menjadi predator sepanjang lebih dari 10 meter. Para pemangsa yang dulu mengejarmu kini mulai menghindar begitu melihatmu dari kejauhan. Kamu mengingat perubahan arus laut. Kamu tahu di mana gerombolan ikan akan muncul. Kamu belajar menunggu waktu yang paling tepat untuk menyerang. Kini kamu tidak lagi hanya mengandalkan kekuatan. Kamu juga memiliki kecerdasan. Bertahun-tahun kemudian kamu kembali ke perairan tempat paus-paus pembunuh dulu memburumu. Kelompok yang sama kembali muncul. Mereka masih menggunakan strategi lama. Seekor mengalihkan perhatianmu, sementara yang lain menyerang dari samping. Namun kali ini kamu benar-benar berbeda. Kamu merendahkan tubuhmu, lalu menghantam paus pembunuh yang datang dengan kepalamu yang sangat besar. Setelah itu kamu membuka rahangmu dan menggigit tubuhnya dengan kekuatan penuh. Pemangsa yang dulu membuatmu ketakutan kini hanya bisa memilih untuk mundur. Akhirnya kamu berdiri di puncak rantai makanan lautan. Beberapa tahun kemudian tubuhmu tumbuh hingga mencapai 17 meter dengan berat lebih dari 50 ton. Gigimu mampu merobek mangsa raksasa. Hiu-hiu mundur ke perairan yang lebih dalam. Kelompok paus lain menghindari wilayah kekuasaanmu. Seluruh Samudra Pasifik mulai mengingat keberadaanmu. Namun tantangan yang sesungguhnya akhirnya datang. Seekor paus sperma dewasa sepanjang 20 meter muncul. Ia juga merupakan penguasa lautan dalam. Dua raksasa purba itu bertemu di tengah kegelapan. Tak satu pun mau mengalah. Paus sperma menghantam tubuhmu dengan seluruh kekuatannya. Benturan dahsyat itu membuat tubuhmu dipenuhi luka. Namun kamu tetap bertahan. Rahangmu menggigit tubuhnya erat-erat. Perlahan menguras seluruh tenaganya. Pada akhirnya pertarungan dua raksasa purba itu pun berakhir. Kamulah pemenangnya. Kini kamu menjadi pemburu terkuat di samudra ini. Namun tak lama kemudian kamu menyadari satu hal. Musuh yang benar-benar mampu mengalahkanmu ternyata bukanlah makhluk lain, melainkan waktu. Lautan pada zaman purba dahulu dipenuhi oleh paus-paus raksasa. Mangsa tersedia jauh lebih banyak daripada yang bisa kamu bayangkan. Tetapi kini, makhluk-makhluk raksasa itu semakin sedikit dari hari ke hari. Setiap hari kamu membutuhkan ratusan kilogram makanan. Namun menemukan mangsa menjadi semakin sulit. Kamu kembali melepaskan gelombang sonar. Namun pantulan yang kembali dari ratusan meter jauhnya bukan lagi dipenuhi tanda-tanda kehidupan, melainkan hanya lautan yang sunyi dan kosong. Kamu tidak pernah dikalahkan oleh musuh manapun. Kamu dikalahkan oleh sebuah zaman, karena kamu datang 10 juta tahun terlambat. Di bawah cahaya matahari senja kamu naik ke permukaan untuk terakhir kalinya. Punggungmu yang sangat besar diselimuti cahaya keemasan matahari. Kamu menatap lautan yang dulu pernah menjadi milikmu. Lalu perlahan, kamu menutup